A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani ya talabah, aqul lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini, yang dimana kita masih mempelajari tentang pembahasan fi'il amar, yang dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat fi'il amar. Sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita sudah membahas tentang definisi fi'il amar dan juga pembagian dari fi'il amar yang sebagaimana sudah kita bahas secara terperinci pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaifiyatus siyaghati fi'il amar, yaitu bagaimana cara membuat fi'il amar, yang dimana bahwasanya cara membuat fi'il amar yang pertama kita harus mengetahui dari nanduru ila mudhari'ihi wa thumma yahdifu harful mudhari'ati min awwalihi. Cara membuat fi'il amar, maka kita harus melihat kepada fi'il mudhari'nya. Setelah kita melihat dari fi'il mudhari'nya, lalu kita akan membuang huruf mudhari'ah yang berada di awal fi'il mudhari', yang dimana huruf mudhari'ah tersebut yaitu adalah alif, nun, ya, dan ta. Ini adalah huruf-huruf mudhari'ah yang sudah kita bahas pada pembahasan fi'il mudhari'. Nah, inilah cara kita untuk membuat fi'il amar. Selanjutnya, cara membuat fi'il amar bisa kita lihat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu idza kana al-fi'lu shahihal akhir, apabila fi'ilnya tersebut atau fi'il amar tersebut berupa sahih akhir. Sahih akhir yaitu adalah fi'ilnya yang huruf akhirnya tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan salah satu huruf ilat. Ini cara yang pertama. Selanjutnya, cara yang kedua bisa kita lihat dengan cara idza kana fi'lu mu'tal akhir, apabila fi'il amr tersebut berupa mu'tal akhir, yaitu yang dimana fi'il amr tersebut huruf akhirnya berupa huruf ilat. Inilah yang dinamakan dengan fi'il mu'tal akhir. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah idza kana fi'lu sahih al-akhir, yang apabila fi'il amarnya berupa sahih akhir di sini memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu adalah idza kana fa'ul fi'li ba'da harfil mudhari'ati mutaharrikan la yatra'u taghyiru 'ala al-fi'li. Apabila fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat atau memiliki harokat, la yatra'u taghyiru 'ala al-fi'li, maka tidak akan memberikan perubahan pada fi'il tersebut, baik itu yang berada di fi'il sulasi dan juga berada di fi'il rubai dan juga yang berada di fi'il khumasi. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, apabila fa fi'il yang berada di setelahnya huruf mudhari'ah itu memiliki harokat yang berada di fi'il sulasi, kita lihat contohnya adalah lafadz firra, yang dimana lafadz firra ini adalah fi'il amar, yang dimana asal kata dari lafadz firra adalah yafiru. Sebagaimana kaidah sebelumnya, bahwasanya cara membuat fi'il amar yang pertama kita harus melihat dari fi'il mudhari'nya, yang kedua kita harus membuang huruf mudhari'ahnya yang berada di awal kalimat. Kita lihat
lafadz yafirru di sini bahasanya apabila ada fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu memiliki harokat atau hurufnya berharokat, maka hanya cukup dengan cara membuang huruf mudhari'ahnya saja tanpa merubah apapun pada fi'il tersebut hingga menjadi lafadz firra. Nah, inilah contoh pertama dari fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya yang memiliki harokat tanpa merubah bentuk fi'il tersebut yang berada di fi'il sulasi. Nah, selanjutnya yaitu yang berada di fi'il rubai, contohnya adalah lafadz farih, yang dimana lafadz farih ini adalah fi'il amar yang dimana asal kata lafadz farih adalah yufarihu. Kembali lagi kaidah pertama, cara kita membuat fi'il amar adalah melihat dari fi'il mudhari'nya. Yang kedua yaitu adalah membuang huruf mudhari'ahnya yang berada di awal kalimat. Kita lihat bahasanya apabila ada fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya yang hurufnya berharokat atau memiliki harokat, maka tidak bisa merubah bentuk apapun atau mendatangkan huruf apapun pada fi'il tersebut. Hanya cukup hanya cukup membuang huruf mudhari'ahnya di sini. Yang di sini bahasanya huruf mudhari'ahnya yaitu berupa ya. Ketika huruf mudhari'ahnya dibuang menjadi lafadz farihu. Sehingga kita ketahui bahasanya atau sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang bahasanya harokat akhir dari fi'il amr yaitu adalah mabni sukun, sehingga ketika huruf akhir dari fi'il amr tersebut adalah berharokat sukun, maka ketika lafadz farihu menjadi lafadz farih. Nah, inilah proses cara kita untuk membuat fi'il amr yang apabila fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu memiliki harokat dan tanpa merubah bentuk apapun yang berada di fi'il rubai. Selanjutnya yaitu di fi'il khumasi, contohnya adalah lafadz tawaddo, yang dimana lafadz tawaddo asal katanya adalah ya tawaddo. Sebagaimana kaidah pertama, cara kita untuk mengetahui cara pembuatan fi'il amar, yang pertama adalah kita harus melihat dari fi'il mudhari'nya, yang kedua harus membuang huruf mudhari'ahnya yang berada di awal kalimat. Yang dimana kita lihat bahwasanya apabila ada fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya, huruf tersebut berharokat, tidak boleh merubah atau mendatangkan huruf apapun pada fi'il tersebut. Sehingga kita lihat dalam lafadz yatawaddau, dalam fi'il mudhari' tersebut hanya membuang huruf mudhari'ahnya saja yaitu berupa ya, sehingga menjadi lafadz tawaddau. Sehingga diproses lagi bahasanya kita ketahui bahasanya huruf akhir dari fi'il amr tersebut yaitu harokatnya adalah mabni sukun, sehingga harokat akhir dari fi'il amr tersebut yaitu adalah berharokat sukun, sehingga menjadi lafadz tawaddo. Inilah contoh yang apabila cara membuat fi'il amr jika fa fi'ilnya yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu memiliki harokat tanpa merubah bentuk ataupun mendatangkan huruf apapun pada fi'il tersebut yang berada di fi'il khumasi. Nah, selanjutnya pembagian atau bentuk yang kedua dari fi'il amar yang berupa sahih akhir, yaitu adalah idza kana fa'ul fi'li ba'da harfil mudhari'ah sakinan tuzadu qablahu hamzatul
yang artinya yaitu apabila fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus ditambah dengan hamzah wasal yang berada di sebelumnya fa fi'ilnya. Yang dimana pembahasan yang kedua ini berbeda dengan pembahasan yang pertama, yang dimana pembahasan pertama apabila fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat atau hurufnya memiliki harokat, maka tidak boleh merubah ataupun menambah huruf apapun pada fi'il tersebut. Beda dengan pembahasan yang kedua, apabila fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus mendatangkan hamzah wasal atau ditambah dengan hamzah wasal yang berada di sebelum fa fi'ilnya. Yang dimana baik itu berada di fi'il sulasi maupun di fi'il khumasi dan juga di fi'il sudasi. Yang dimana dalam hal ini tidak dijelaskan pada fi'il rubai. Nah, kita lihat contoh yang pertama dari fi'il sulasi, yang apabila fa fi'ilnya berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus mendatangkan atau ditambah dengan hamzah wasal yang berada di sebelumnya fa fi'il. Kita lihat contohnya adalah lafadz i'lam, yang dimana lafadz i'lam ini adalah fi'il amar, yang dimana asal kata dari i'lam adalah ya. Kita lihat proses cara pembuatan fi'il amar. Kita lihat contohnya yang pertama, melihat kaidah pertama kita harus melihat dari fi'il mudhari'nya yaitu ya'lam. Yang kedua yaitu harus membuang huruf mudhari'ahnya, yang dimana kita lihat membuang huruf mudhari'ahnya yang di sini yang berada di awal kalimat adalah berupa ya, sehingga menjadi lam. Diproses lagi, bahasanya kata lam di sini sangatlah sulit untuk kita mengucapkan lafaz tersebut, sehingga orang Arab mengatakan bahwasanya tidak ada kalimat yang huruf pertamanya itu berharokat sukun kecuali huruf al yang hanya bisa dibaca. Sehingga apa? Melihat kaidah atau pembahasan yang kedua yaitu idza kana fa'ul fi'li ba'da harfil mudhari' sakinan, yang apabila fa fi'ilnya yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus mendatangkan apa? Hamzah wasal. Kita lihat harus mendatangkan hamzah wasal sehingga menjadi lafadz i'lam. Inilah cara atau proses pembuatan fi'il amar untuk fi'il sulasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu yang apabila fa fi'il yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus ditambah atau mendatangkan hamzah wasal yang berada di sebelumnya fa fi'il yang berada di fi'il khumasi. Kita lihat contohnya adalah lafadz ijtami. Mana lafadz ijtami ini adalah apa? Fi'il amar, yang dimana asal kata ijtami adalah yajtami. Kita lihat proses atau cara pembuatan fi'il amar. Contohnya yaitu adalah yang pertama kita harus melihat dari fi'il mudhari'nya. Yang kedua kita harus membuang huruf mudhari'ahnya yang berada di awal kalimat. Kita buang huruf mudhari'ahnya dari lafadz yajtami'u menjadi apa? Tahmi. Sehingga orang Arab sangat sulit mengatakan lafadz tersebut. Kenapa sulit? Bahwasanya tidak ada kalimat yang huruf pertamanya itu diharokati dengan harokat sukun kecuali apa? Kecuali al. Sehingga apa? Sehingga kita melihat kaidah cara pembuatannya yang apabila kita lihat di sini, yang apabila fa fi'ilnya di sini yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka apa? Harus mendatangkan apa? Hamzah wasal yang berada apa? Di sebelumnya fa fi'il, sehingga menjadi apa? Lafadz ijtami. Nah, inilah contoh cara pembuatan atau proses pembuatan fi'il amar yang berada di fi'il khumasi.
Nah, selanjutnya yang apabila fa fi'il berada di setelah huruf mudhari'ah yang berharokat sukun, maka harus ditambah atau mendatangkan hamzah wasl yang berada di sebelum fa fi'ilnya yang berada di fi'il sudasi. Kita lihat contohnya adalah lafaz istaghfir, yang dimana lafaz istaghfir ini adalah apa? Adalah fi'il amr, yang dimana asal kata dari lafaz istaghfir adalah yastaghfiru. Kita lihat proses cara pembuatan fi'il amr. Yang pertama, kaidahnya adalah kita harus melihat dari fi'il mudhari'nya. Yang kedua, kita harus membuang huruf mudhari'ah yang berada di awal kalimat sehingga menjadi lafaz taghfir. Nah, kenapa orang Arab sangat sulit menyebutkan lafaz tersebut? Karena alasannya apa? Bahwasanya tidak ada kalimat yang huruf pertamanya itu diharokat sukun kecuali al. Sehingga kita kembali kepada pembahasan bahwasanya yang apabila fa fi'il yang dimana huruf fa fi'ilnya di sini adalah berupa sin yang berada setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus mendatangkan hamzah wasl yang berada di sebelumnya fa fi'ilnya sehingga menjadi lafaz apa? Menjadi lafaz istaghfir. Inilah proses atau cara pembuatan fi'il amr yang berada di fi'il sudasi yang apabila fa fi'ilnya yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus mendatangkan atau ditambah dengan hamzah wasl yang berada di sebelumnya fa fi'il. Nah, inilah pembahasan contoh-contoh cara pembuatan fi'il amr yang apabila fi'il amr tersebut berupa sahih akhir atau huruf akhirnya tidak berupa huruf ilat. Yang pertama yaitu apabila fa fi'ilnya yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat atau hurufnya memiliki harokat, maka tidak boleh merubah atau tidak boleh menambah huruf apapun pada fi'il tersebut. Dan yang kedua yaitu apabila fa fi'ilnya yang berada di setelah huruf mudhari'ahnya itu berharokat sukun, maka harus ditambah atau mendatangkan hamzah wasl yang berada di sebelum fa fi'ilnya. Inilah pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang insya Allah kita akan bahas pembahasan selanjutnya yaitu cara pembuatan fi'il amr yang apabila fi'il amr tersebut berupa mu'tal akhir, yang kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan pembahasan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat pada kita semua dan juga bisa antum pahami, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.